Sistem yang sudah gue berkali-kali bilang, bertahun-tahun bilang sistem salah, dan setelah berapa tahun terbukti FIFA banyak yang korup di dalam, karena nggak boleh dicek, mereka nggak butuh membuka. Y la suerte de conocer a Pelé y de estar sentado junto con él en Milán en 2016, por primera vez que lo conocí personalmente. AFC terancam bubar dan rugi hingga 700 miliar. Usai 35 negara putuskan keluar, janji manis AFC makin kesani makin tak jelas. Presiden AFC bujuk Indonesia demi keutuhan AFC dan rela lakukan hal ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Timnas dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Suasana sepak bola Asia kini sedang berada di titik paling genting dalam sejarahnya. Gelombang besar perubahan yang dimulai oleh 35 negara anggota kini benar-benar mengguncang pondasi Konfederasi Sepak Bola Asia. Asian Football Confederation atau AFC yang selama puluhan tahun menjadi rumah bagi negara-negara Asia untuk berkompetisi kini menghadapi ancaman terbesarnya. Kerugian besar, tekanan internasional hingga kemungkinan pembubaran semuanya kini membayangi. Menurut laporan internal, jika 35 negara benar-benar keluar dan membentuk konfederasi baru, AFC bisa kehilangan pendapatan hingga 700 miliar rupiah. Angka yang sangat besar dan bisa membuat struktur turnamen sponsor serta hak siar mereka porak-poranda. Di tengah tekanan besar ini, sang Presiden IFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifah mengambil langkah diplomasi yang sangat strategis. Ia tidak langsung mendekati Jepang atau Korea yang menjadi penggerak utama gerakan keluar, tapi justru membidik satu negara kunci, Indonesia. Indonesia dianggap sebagai negara dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, animo sepak bola di Indonesia meningkat tajam, stadion penuh, penonton TV melonjak dan supporter mereka dikenal sangat militan. Jika Indonesia ikut keluar, maka dipastikan akan ada gelombang lanjutan dari negara-negara lain. Salman tahu Indonesia adalah domino penting. Jika domino ini jatuh, barisan AFC akan runtuh lebih cepat. Dalam pernyataannya, Salman dikabarkan menyampaikan ajakan diplomatis kepada PSSI. Ia meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keputusannya untuk ikut dalam konfederasi baru dan menjanjikan reformasi besar-besaran di dalam tubuh AFC. Bukan hanya Salman, beberapa negara Arab yang selama ini dianggap arogan pun mulai melunak. Bahkan Arab Saudi, negara yang sebelumnya sempat menjadi sorotan karena perlakuan tak menyenangkan terhadap supporter Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 4 kini menyatakan penyesalan secara terbuka. Pernyataan itu jelas bukan tanpa alasan. Mereka tahu jika Indonesia tersinggung dan keluar akan sangat sulit bagi AFC untuk bangkit lagi. Arab Saudi kini mencoba memperbaiki citra demi satu hal, menahan Indonesia tetap di dalam AFC. Di sisi lain, Football Association of Malaysia atau FAM juga ikut bergerak. Malaysia yang sejak awal menolak ide pembentukan konfederasi baru kini gencar membujuk Indonesia dengan alasan stabilitas sepak bola kawasan. Menurut FAM, keluar dari AFC akan menciptakan ketidakpastian, terutama dalam jadwal kompetisi, kualifikasi Piala Dunia, hingga hak siar yang sudah terikat kontrak jangka panjang. Malaysia menilai Indonesia seharusnya menjadi jembatan perubahan dari dalam AFC, bukan ikut keluar dan menghancurkan sistem yang sudah berjalan puluhan tahun. Namun situasi tidak sederhana itu. Banyak pihak di Indonesia, termasuk para pendukung tim nasional merasa kecewa dengan perlakuan yang diterima supporter Merah Putih di beberapa pertandingan penting. Terutama saat peristiwa di Arab Saudi yang sempat memicu kemarahan publik, tak sedikit suara dari masyarakat yang menyatakan sudah saatnya Indonesia berdiri sendiri tanpa bayang-bayang Arab. Apalagi di kelima negara yang kini membentuk koalisi sudah menyatakan sikap tegas. Mereka ingin membentuk konfederasi baru yang lebih bersih dari pengaruh politik dan dominasi negara-negara tertentu. Konfederasi baru ini diklaim akan lebih demokratis, memberi ruang sama bagi negara kecil, dan mengutamakan fair play dalam sepak bola Asia. Di saat tekanan datang dari segala arah, pihak PSSI belum mengambil keputusan resmi.
Mereka disebut akan menggelar pertemuan internal besar dalam waktu dekat untuk membahas langkah selanjutnya. Situasi Indonesia kini seperti kunci pintu gerbang masa depan sepak bola Asia. Jika Indonesia ikut keluar, maka konfederasi baru akan terbentuk jauh lebih cepat dan kuat. Tapi jika Indonesia memilih bertahan, peluang AFC untuk bertahan pun kembali terbuka. Presiden AFC Salman bahkan dikabarkan siap datang langsung ke Indonesia untuk melakukan lobi tingkat tinggi. Ia juga menjanjikan perbaikan regulasi, peningkatan perlindungan terhadap supporter, dan sistem kompetisi yang lebih transparan. Namun pertanyaan besarnya, apakah semua janji itu akan benar-benar ditepati atau hanya manuver politik untuk menyelamatkan kursi kekuasaan AFC? Sementara itu, kubu koalisi 35 negara terus bergerak cepat. Mereka sudah mengajukan proposal resmi ke FIFA untuk pembentukan konfederasi baru di Asia. FIFA pun dikabarkan tidak menolak ide ini, hanya meminta penyelesaian beberapa syarat administratif. Artinya bola kini berada di kaki Indonesia. Tinggal satu keputusan dari Jakarta yang bisa mengubah peta sepak bola Asia selamanya. AFC panik, Arab Saudi melunak, Malaysia membujuk, dan dunia sepak bola kini menatap Indonesia. Apakah akan bertahan atau memulai sejarah baru bersama 35 negara koalisi? Indonesia ini memang suka berangan besar. Seolah-olah mereka kekuatan sepak bola Asia, baru menang beberapa pertandingan saja langsung ingin keluar dari AFC dan gabung ke konfederasi baru. Padahal rekam jejak mereka di Asia pun tidak sehebat itu. Kalau Jepang dan Korea keluar itu masuk akal karena mereka memang negara kuat dalam sepak bola Asia. Tapi Indonesia baru belajar jalan sudah ingin lari maraton. Keluar dari IFC bukan solusi masalah mereka. Yang rugi nanti bukan IFC, tapi Indonesia sendiri yang akan kehilangan peluang, dana dan jaringan pertandingan besar. Jangan lupa, mereka pun masih sering kesulitan menang melawan negara Asia Tenggara. Saya lihat orang Indonesia ini terlalu yakin negara lain butuh mereka. Jepang dan Korea itu bukan sayang Indonesia. Mereka cuma butuh pasar besar karena basis supporter Indonesia banyak. Nanti setelah konfederasi baru itu stabil, jangan kaget kalau Indonesia cuma jadi pelengkap saja. Tidak punya suara kuat, tidak punya pengaruh. Orang Jepang dan Korea akan tetap dominan. Indonesia seharusnya sadar diri. Tidak semua negara menganggap mereka pemain utama. Ketika mereka sadar kenyataan itu nanti sudah terlambat. Sungguh lucu melihat komentar-komentar netizen Indonesia, seolah dunia sepak bola berputar mengelilingi mereka. Mereka pikir kalau keluar dari AFC semua negara akan ikut, padahal banyak negara bisa hidup tanpa mereka. Negara-negara Arab, Jepang, Korea, semua itu sudah lama punya pengaruh besar di AFC. Kalau Indonesia keluar, bukan AFC yang akan hancur, tapi mereka sendiri yang akan kehilangan arah. Mereka seharusnya fokus memperbaiki sepak bola dalam negeri yang masih berantakan, bukan sibuk berpolitik di kancah internasional. Setiap kali Indonesia kalah, selalu cari kambing hitam, wasit lah, IFC lah, negara Arab lah, VR lah. Tapi tidak pernah introspeksi kenapa kalah. Setelah itu bikin drama, kami dizalimi dan berencana keluar AFC. Kalau tim mereka benar-benar kuat, mereka bisa menang lawan siapapun meski sistem tidak adil sekalipun. Jepang juga sering dapat keputusan kontroversial, tapi mereka buktikan kekuatan mereka lewat performa di lapangan, bukan dengan merajuk dan kabur. Itulah bedanya negara besar dengan negara yang masih suka drama.